Oke, sip. Selamat malam nih teman-teman semua yang udah gabung di meja hijau. Nah, malam hari ini kita lagi mau ngomongin tentang cara networking di dunia kerja. Sebetulnya sih cara networking ini mungkin nggak harus melulu di dunia kerja sih. Bisa juga di kehidupan sehari-hari, di kehidupan personal, atau mungkin dengan teman-teman pada saat sekolah atau pada saat kuliah juga bisa. Nah, karena aku ada sempat ngecek juga apa sih sebenarnya pengertian networking? Nah, kalau dapatnya dari internet, ngambilnya dari Cambridge Dictionary, itu artinya adalah activity of meeting people who might be useful to know, especially in your job. Memang ini penekanannya lebih ke pekerjaan juga sih. Tapi menurutku networking itu gak harus melulu tentang kerjaan ya. Bisa juga dari kehidupan kita sehari-hari, mungkin aja dari teman, terus abis itu juga bisa jadi teman jalan mungkin, atau mungkin yang senang hiking bisa dapat teman hiking dari sana, dari networking itu. Nah, kemarin pada saat nanya-nanya di channel Karir dan Pendidikan, ada ada Pak Wang yang jawab nih soal networking. Nah, mungkin Pak Wang bisa open mic. Halo, ya, halo. Iya, suaranya, boleh coba ngomong? Ya, udah kedengeran suaranya mungkin. Ah, Tes oke. tes. Iya ya, kedengeran So, kedengeran. masih di jalan Oh, oke. Ini sambil nyetir kah atau gimana? sambil nyetir sih. Oh, apa ini takutnya gak ganggu nggak nih nyetirnya nih? Kalau boleh sih nanti dulu ya. Boleh nggak? Oh ya udah, berarti aku ke teman-teman yang lain dulu deh. Thank you. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau sharing dulu pengalaman mengenai networking di dunia kerja. Sebetulnya pada saat kita mungkin nggak harus di dunia kerja sih, mungkin kalau yang sekarang masih kuliah, pada saat kuliah itu gimana sih cara networkingnya? Nah, terus pada saat kuliah itu sebetulnya kalian itu berteman itu karena memang kalian pengen berteman aja, punya teman sebanyak-banyaknya, atau kalian ada sempat berpikir juga kalau misalkan aku deket sama si A, kayaknya dia bakalan jadi orang sukses deh. Jadi kayaknya aku harus temenan sama dia dari sejak kuliah supaya nanti kalau misalkan udah sukses setidaknya ya bisa lah mungkin ada opportunity bisnis dan yang lain-lainnya. Mungkin apakah ada teman-teman yang mau sharing soal networking? Hmm, belum ada yang bisa open mic ya. Siapa ya? Devon, apakah Devon bisa open mic? Bisa, tapi kedengeran nggak? Kedengaran, kedengaran. Bentar ya. Ini mungkin masih pada bingung nih mau ini apa. Nah, kalau Devon sendiri kan kerjanya kan freelance ya dari sejak lulus kuliah, bener nggak tuh? Atau sempat kerja di kantor juga ya? Sempat kerja di kantor. Nah, Agak dari office ya. hmm, nah dari pengalaman kerja sebagai apa full time gitu, terus habis itu freelance juga. Nah, itu gimana tuh? Ada pengalaman gak sih networking? Beda gak sih sebetulnya networking antara jadi full time employee sama pada saat jadi freelance? Apa ya? Gue justru merasa networking itu bener-bener kalau di dunia kerja ya. Ini kan konteksnya dunia kerja. Ngebantu gue banget sih. Kayak
kalau bisa di apa ya, yang bertahan gitulah ya. Justru gue dapet kerjaan dari networking gitu loh. Yang bener-bener kayak misalkan cari di LinkedIn atau Instagram, lamar-lamar gitu, justru malah gak ada yang dapet gitu loh. Nah justru dari Oh, networking gue malah dapet gitu loh kerjaan, eh, yang kayaknya dibutuhkan banget gitu loh. Nggak tahu ya, kayak gue lebih sering begitu loh, di invite gitu loh daripada gue mengajukan diri. Ya contohnya kerjaan pertama gue itu juga dari networking, yaitu ini kakak kelas gue gitu loh. Kakak kelas gue, hmm, dia lagi mau ada marketing film gitu, kerjanya marketing buat apa ya, buat film-film gitu lah. Misalnya kan kalau kalau gampangnya kayak di sosmed kan sekarang suka ada film apa gitu, testimoni siapa gitu misalnya, terus rekam reaksi penonton kalau teman-teman nonton film-film Indonesia begitu kan. Nah kebetulan hmm. lagi butuh tuh videografer tambahan buat film itu gitu. Nah akhirnya ya udah jadi pas seminggu setelah wisuda tuh gue dikontak, hari itu juga gue dateng gitu loh ke kantornya buat syuting gitu itu, dan akhirnya bertahan 3 bulanan lah di kantor itu gitu loh. Dan sekarang juga sebetulnya masih ya, kontak-kontakan ya nggak inilah, nggak selama nggak sebanyak, intensitasnya nggak sebanyak dulu, tapi ini inilah, apa namanya, tapi masih masih keep in touch lah gitu loh. Iya. Tetap saling say hi mungkin di sosial media ya. Bahkan ini, join akun Spotify family gitu loh. Oh, oke oke. Spotify Family sama apa yang temennya kemarin itu. Iya iya. Jadi satu kantor itu jadi Spotify family sampai sekarang gitu loh, masih masih ini masih barengan gitu. Itu networking sih dari ya karena kakak kelas gitu ya. Ya sekarang pun juga, kerja di Jedai gini juga karena networking gitu loh. Saya dari kenal Kezia dulu kan gitu. PA-nya Bang John gitu. Akhirnya dikenalin ke Bang John lagi butuh videografer waktu itu. Ya udah sampai sekarang gitu. Hmm, Talking juga kan gitu kalau gitu. Gitu sih. boleh tahu. Kalau boleh tahu tuh yang pertama kakak kelas itu berarti kan dari sekolah atau dari kuliah kan ya. Nah, Mhm. maksudnya tanpa ya memang terjadi natural aja kan, nggak kayak direncanain ya networkingnya. Kalau sama Kak Kezia itu apakah direncanakan? Maksudnya apakah nggak sengaja nih ketemu terus jadinya kenal? Oh, kalau itu dari komunitas juga sih gini gitu, di Discord juga. Jadi ketemu kan. Dan gue rasa makanya, eh, sekarang lagi ngurus Discord bisa banget nih gitu loh di sini. Jadi networking mungkin dapat dapat kerjaan gitu. Dan karena Hmm, gue merasakan, manfaatnya. Gue dapat gitu loh. Makanya gue seneng gitu loh, jadi ya ada komunitas-komunitas gini gitu. oke, berarti networking nggak cuman offline ketemu offline aja ya, tapi dari komunitas online kayak gini pun bisa jadi networking Oh, dan bisa jadi opportunity juga. iya iya iya, betul betul, ngomong offline online, sekarang pun juga kayak gue kan sekarang juga lagi ada ini kan, bikin newsletter lagi ngulik gitu sama Kak Vinka. Kak Vinka juga ada di sini sih, di Growth Space gitu. Sempat sharing-sharing. Kita belum pernah ketemu gitu. Eh, waktu pas mulai setahunan 2 tahun, hampir 2 tahun lah. Afinka juga lagi di luar negeri gitu. Sekarang baru baru balik ke Indonesia lagi gitu. Dan udah hampir 2 tahun tapi belum pernah ketemu dan bisa gitu loh buat bikin satu project bareng gitu loh. Itu sih. Wow, nice nice. Thank you nih Devon udah sharing. Ya. Mungkin ke siapa nih? Ke Kak Afina nih. Kak Afina tadi ada chat
Nah, sama tuh kayak Devon. Boleh diceritain nggak tuh Kak? Apanya sih yang sama? Halo, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran jelas. Ya itu apa? Untuk mencari pekerjaan buat aku itu networking lebih membantu dibanding kalau aku masukin kayak di Jobstreet, di LinkedIn kayak gitu. Jadi kayak kalau aku masukin sendiri tuh kayak pada ya mental aja gitu karena nggak tahu kenapa mental aja belum ada panggilan. Tapi dengan punya networking ini ya jadi kayak punya pilihan lain untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya kalau di dunia kerja. Kayak pertama kali pun dapat kerjaan yang sekarang pun itu memang dari jalur networking dulu dari uh, dosen pembimbing praktik industri lah. Istilahnya dapat tahu kalau ada lowongan di sini perlu cepat, kita masukin CV, interview, beres gitu. Prosesnya tuh bener-bener cepat kalau tahu networking. Karena biasanya kalau uh, lewat networking ini, lewat orang-orang yang butuh banget pekerjaan saat itu juga gitu. Jadi bisa prosesnya lebih cepat dibanding kalau misalnya kita masukin sendiri di website-website kayak gitu. Dan akhirnya dari networking ini bak kita jadi punya networking lain gitu. Dan dari situ peluang-peluang lainnya pun terbuka dengan lebar. Asalkan memang ya waktunya tepat dan memang buat kita gitu. Itu sih. Hmm, oke. By the way, tadi Kak Vina bilang dapatnya dari salah satu dosen ya. Berarti kan Iya. itu dapatnya dari kampus kan ya. Nah, kalau dari Kak Vina sendiri pernah nggak sih kan kalau kita di sekolah atau di kuliah itu kan memang kita mau nggak mau kan dipertemukan dalam satu institusi yang sama tuh. Nah, kalau misalkan di luar dari institusi pendidikan, Kak Vina adakah pernah punya cara untuk networking atau mungkin cari kenalan orang baru selain dari luar sekolah atau luar kuliah itu gimana tuh caranya? Mungkin dari temen ya. Jadi aku karena baru nyobain di kerjaan ini satu nih. Nah, di kerjaan aku itu dia berhubungan dengan perusahaan-perusahaan lain. Akhirnya aku kenal dari karena udah kerja sama gitu kan, kenal sama salah satu orang di perusahaan A, lalu Mm-mm. kita eh, ngobrol-ngobrol, terus ternyata dia punya kenalan nih kayaknya mungkin kalau misalnya aku sekarang kan lagi nyari kerjaan lagi nih. Nah, dari si temen aku A yang kerja bareng di proyek ini, akhirnya dikenalin lagi nih sama temen ini, oh kayaknya dia ada proyek nih, coba kamu hubungin. Nah, dari kayak gitu sih paling. Oke. Berarti maksudnya dari perusahaan partner lah ya berarti partner Partner kerja. ya. Terus habis itu jadinya punya kenalan-kenalan lagi ya. Yap. Oke. Banyaknya dari partner kerja sih sejauh ini. Hmm, tapi berarti kalau kayak gitu harus di cara menjaganya, cara menjaga untuk supaya kita bisa tetap komunikasi terus walaupun mungkin proyeknya udah selesai itu kira-kira gimana tuh Kak? Hmm, mungkin waktu pas projectnya itu kita prosesnya tuh di waktu kita kerja sama bareng gitu. Gimana cara kita nge-treat mereka supaya bisa jadi istilahnya temen partnernya lebih ke temen gitu. Jadi eh, aku biasanya ya karena apa ya bekerjanya itu dengan ya aku anggap juga sambil main gitu kan. Jadi kerja sambil nggak cuman toh kerja doang gitu. Jadi kayak ya karena kita pun perlu temen waktu di pekerjaan kan. Jadi ketika kita kerja sama bareng itu ya ngobrol terus kita sharing tentang apa namanya kehidupan pribadi kita yang bisa kita ceritakan. Nah, dari situ kan jadi kayak terhubung koneksinya lah. Jadi kita bisa tahu teman mana aja yang bisa kita
jaga networkingnya supaya bisa ke depannya bisa saling membantu gitu sih. Oke, thank you nih Kak Vina. Tapi ya sih setuju sih. Maksudnya kalau misalkan kita sempat ada kerja project bareng, terus habis itu ternyata dia orangnya enak untuk diajak kerja sama, apalagi juga kerjaannya cepat beres ya. Jadi otomatis pasti kita akan inget terus sih. Dan kalau misalkan kita ada apa-apa, pasti ya mau nggak mau pasti akan langsung ingetnya yaitu yang kemarin yang bantuin kita dan otomatis kita pasti akan cari dia lagi, hubungin dia lagi sih. Nah, ya, satu lagi. Di Mm-mm. kerjaan itu kadang kan kita punya karakter sendiri kayak kayaknya aku nggak suka deh sama orang itu. Nah, tapi jangan jangan kayak gitu karena kita nggak tahu orang itu tuh bisa jadi di atas kita, di bawah kita, sejajar sama kita, mungkin nanti bisa bantu kita. Jadi kayak ya kita manfaatin aja nih misalnya hubungan ini walaupun kita nggak suka ya gimana caranya kita menempatkan diri secara profesional mungkin gitu. Mungkin dengan ya open mindset gitu. Kalau misalnya ya orang ini seperti itu, mungkin ada background dan sebagainya. Jadi ya kita nggak bisa menjudge orang. Jadi lebih baik kalau di pekerjaan itu supaya networkingnya kejaga, jangan terlalu mengeluarkan ego pribadi sih. Kalau emang perlu networking itu sih. Iya, betul sih. Aku setuju juga. Jangan keluarin ego pribadi, karena lebih banyak ruginya kayaknya ya kalau kita pakai ego pribadi. Iya. Oke, thank you Kak Vina udah sharing-sharing. Nah, mungkin aku ke Kak Andri. Apakah Kak Andri bisa open mic? Bisa dong. Apa sih yang nggak bisa Oke. buat kamu? Waduh, saya nih direkam nih sama botnya nih. Oh iya betul juga. Oh iya betul juga. Bahaya. Tolong tadi di-cut ya tolong ya. Oke. Nah, pengen nanya nih Kak Andri. Kalau dari Kak Andri kan kerjanya di agensi nih, berhubungan sama banyak pihak juga. Nggak cuma sama pihak internal doang, tapi juga pasti kan berhubungan sama pihak eksternal nih. Nah, kalau dari Kak Andri sendiri, gimana sih pengalaman dapat networking, baik itu dari internal perusahaan ataupun itu dari eksternal perusahaan? Oke. It's gonna be a long answer. Mungkin dispesifikin kali ya, kebutuhan dari teman-teman sini nih biasanya mostly apa nih? Ya kalau aku denger sih dari tadi pekerjaan ya. Aku sih supaya aku nggak ngomong terus ya, supaya ada opportunity teman-teman yang lain nih. Jadi biar mengerucut. Iya sih, memang rata-rata mau nggak mau kayak networking akan ngaruh sekali ke pekerjaan ya. Oke, cool. Berarti ini angle-nya adalah supaya dapat rekomendasi kerja atau dapat pekerjaan lebih mudah lah ya. Seperti itu ya. Oke, cool. Sama Kalau project sama apa tuh? Iya, kerja sama, project dan segala macam. Oh, semuanya dong kok gitu. Ya sih, maksudnya ya masih dalam lingkup pekerjaan lah. Setidaknya Oke, mungkin gimana supaya orang tuh bisa ingat gitu sama kita. Selain yang tadi Kak Vina udah sharing itu tuh. oke, cool. Jadi untuk dapat pekerjaan aku setuju. Kadang-kadang nepotisme atau orang dalam atau bisa dapat kenalan itu lebih mudah. It happens in all company guys. Jadi yang benar-benar menang-menangan skill tuh 80% bullshit ya, paling 20% melakukan itu ya. Mungkin untuk nge-gather kalau mau kayak MT gitu. Kalau MT kan biasa 100 langsung dalam satu bulk ya, untuk mungkin menang-menangan skill. Tapi most of that kalau biasa mau nyari very specific, biasanya tuh networking atau rekomendasi itu lebih penting gitu. So, it's really really penting banget untuk bisa direkomendasiin gitu. Sederhana kayak guys lu punya ada kerjaan gak lowongan gitu. Gue ada kenal nih teman gue nih ada lowongan gini. Ya udah bantu heads up ya, gue nge-apply gitu. As simple as that, itu aja udah ngebantu banget untuk satu step di atas dari teman-teman yang apply-nya dari umum gitu. Recommendation via LinkedIn, and so on and so on. Nah, reputasi ya, jaga reputasi baik, hubungan baik di industri, even though perusahaan kalian toxic kalau anak zaman sekarang, jangan ngejelek-jelekin perusahaan di umum, apalagi spill tweet di Twitter, please don't do that. That's a very very haram hukumnya.
Aku baru aja tadi pagi nih bocoran nih. Baru aja ngelihat sendiri di depan mataku bener-bener cara nge-blacklist orang di dunia industri. Aku kan di industri media kreatif ya, networking ya, marketing and sales gitu. Itu bener-bener di blacklist dan semua udah gaya. Ya aku bocorin lah ya. Ini nggak bisa ya direkam. Ada sebuah perusahaan yang disebut Tipway gitu. Grup yang sangat-sangat terkenal dengan kejahatannya gitu. Dan aku ngelihat langsung orang yang graduate dari sana bener-bener cara nge-blacklistnya gitu, di chat apa, di share ke segala macam, jadi bener-bener banyak brand udah nggak mau pakai dia lagi gitu, karena there is one person in power untuk nge-share. Cara lu mainnya kayak gini ya, oke, do you want to end well or do you want me to use the bad things gitu loh. Terus ya banter ternyata nggak mau end well gitu, nggak mau bye-bye, akhirnya di blacklist semua dengan segala gitu. Please don't do that guys. Jadi kalau mau banter-banteran atau berdebat, please do it healthy gitu, atau setidaknya end well. Thank you. Sebenarnya aku nggak setuju Pak Bu dengan ini, cuma sukses ya. Semoga kita meskipun berbeda jalan gitu. Jadi please itu tuh bener tuh kata-kata zaman dulu tuh, EQ tuh penting banget gitu loh. Menjaga emosi and stuff itu penting banget. Jadi kalau kita sebel-sebelan, toksik-toksikan, please do it healthy way gitu. Meskipun kita benci banget, tapi please do it in a good manner gitu, end it in a good manner, in well. Sorry kalau mungkin kita pernah berdebat, kakak, bapak, mbak, mas, bapak, ibu, mungkin kita nggak cocok, mungkin kita beda paham. Sorry kalau aku selama ini benternya keras banget, and so on and so on. Kita ini ya. Jadi benar-benar minta maaf aja, meskipun kita yang disalah-salahin kita nggak salah, tapi ini kita minta maaf aja. Aku pernah di posisi itu kok. Aku disalahin, di framing, di black campaign, bahasa-bahasa kerennya gitu, di kambing hitamin, dengan aku sebel bisa punya hak marah dan bisa marah, bener-bener marah dan buktiin semuanya gitu loh, and bring it down to the table gitu loh. Mau lu apa sih bisa kayak gitu? Cuma aku kayak I'm sorry, aku selama ini minta maaf, cuma aku pengen tahu aku salah di mana, aku nggak ngerti, aku gini, aku bener-bener nggak tahu, please enlighten me. Tetap aja gitu ya, always ya ada orang-orang selalu yang kayak begitu ya, an asshole kind of person gitu. Cuma in the public, kalian di dalam diri kalau ngomong sama teman boleh lah misuh-misuh, tapi in the public, apalagi di dalam ranah publik, di dalam ranah internal meeting and so on, please udah gitu, attitude aja, belain aja perusahaan gitu. Posisinya tuh selalu ngebelain perusahaan meskipun, atau ngebelain orang itu meskipun sebenarnya kalian nggak setuju banget gitu. Attitude lah guys, itulah gitu, itu penting banget jaga itu. Nah, kalau eksternal, in konteks mau menangin project atau bisa dapat networking dari mana-mana supaya nanti ada project apa tahu ngontek siapa dan lain-lainnya. Nah, itu banyak banget nih triknya nih. Mungkin aku bocorin sedikit trik sales ya yang lagi berjalan sekarang. Jadi kondisiku sekarang adalah sedang mencari 1 partner, 2 sponsorship gitu. Jadi kalau partner itu lebih ke barter value. Lu bisa bawain gue dong, Raditya Dika, gue gratis, nanti gue kasih lu ini, partner. Kalau 2 sponsorship value, gue mau jual ini di sini gini, harganya 700 juta, mau nggak gitu. Nego. 2 tuh guys, ada 2. 1 partner, kita barter value, 2 nyari sponsorship value. Nah itu susah tuh. You know what? 90% of my deal tuh rata-rata gara-gara relationship guys. Jadi ada aduh, mulai dari mana ya? Inbound, outbound, agak ribet nih. Ada 1 yang dikenalin. Biasanya para big boss tuh udah punya networking yang gede, cuma di refer ke aku yang maju. Atau 2, aku punya relationship baik dengan beberapa teman-teman, aku minta dikenalin, direkomendasiin lah sama teman-teman, kemudian itu jadi aku bangun relationship. Atau 3, build from the scratch. Nah ini biasa yang susah nih. Ini kan bisa di outbound ya, atau ya cari list, canvassing lah ya bahasa kerennya ya, sales canvassing. Nah ini yang mungkin biasa susah nih. Intinya sih modus guys. Ibaratnya modus. Nih, kalian tuh kalau ngomong mau WhatsApp-WhatsAppan sama si level, mau minta pitching, mau minta waktu buat ngopi apa and so on, itu nggak akan bisa, harus modus. Kayak nih gaya WhatsApp. Halo Bapak, selamat pagi, aku mau ajak meeting, apakah ada waktu? Itu aja salah. Itu udah cara proses salah, nggak bisa. Ada waktu nggak? Open-ended question, nggak boleh, haram hukumnya. Caranya adalah spesifik, langsung drive. Intinya kita harus drive the client, drive the whatever it is gitu, lawan bicara kita yang drive.
Haram hukumnya kalau kita nggak drive. Jadi, selamat pagi Bapak Ibu, saya ada kesempatan nih kasih teaser, saya ada kesempatan nih, saya ada opportunity buat Bapak Ibu nih, mungkin bisa bantu brand awareness kebutuhan Bapak Ibu. Apalagi kalau kita udah research ya brand ya. Apalagi recently aku lihat nih Bapak Ibu keren banget nih bikin ini. Kayaknya kita bisa nih escalate ini bareng-bareng, aku ada opportunity. How about kita meeting, jangan meeting formal, haram hukumnya. Kalau bisa meeting secara ngopi-ngopi, casually, bagus. Apalagi after the office. Lu bisa meeting after the office, itu bagus banget. Kenapa bangun relationship? Kalau setupnya formal meeting, biasanya formal meeting, professional relationship. Tapi kalau bisa di luar itu, casual discussion, ngopi, apalagi bisa pitching tapi kita nggak ngeluarin PPT, wah udah 80% positif gitu. Makanya sekarang tuh kita tuh gayanya adalah kalau pitching haram tuh ngeluarin PPT, ya PPT siapin, dokumen-dokumen siapin, tapi biasanya kita presentnya pakai video. Kita siapin video, nih lihat nih keren banget, video 1 menit 2 menit, abis itu ceritain verbally. Kalau bisa over the coffee ya, itu bagus banget. Jadi langsung lock. Apakah bisa meeting tanggal sekian, jam sekian, titik. Jadi kita yang drive. Kalau dia bilang, aduh nggak bisa nih, sorry gitu. Terus dia cuma nggak bisa sorry, nggak ngasih alternatif, langsung kita drive lagi. Oke, aku fleksibel sih. Aku suggest tanggal sekian atau tanggal sekian, kasih 2 opsi. Supaya makin lebar opsinya gitu. Jadi selalu kita yang drive guys. Nggak boleh. Itu kalau kita bisa dapat meeting ya. Atau modusnya gayanya gini. Kita tahu dong dia ngantor di mana. Kita tahu dong pasti sempat modus-modus atau riset-riset. Aku bilang gini, halo Ibu, baru kejadian kemarin. Halo Pak Jo, kebetulan nih aku lunch break besok ada di daerah AIA Sentral nih. Kita ngopi yuk. Oh boleh tuh, boleh ngopi. Padahal aku juga nggak ada agenda ke sana. Belum ada agenda ke sana. Gitu. Belum ada agenda ke sana. Ya modus. Kayak kalian kalau mau modus pacar gimana sih? Ngaku-ngaku pas tuh lu ada di situ, pas tuh gue mau ke sana, padahal juga belum gitu. Nyari aja gitu. Lu suka ini ya, lagi mau datang ke sini gitu. Gue juga suka, padahal gue juga nggak suka tuh eventnya dia, tapi gue datang deh gitu. Atau modus-modus, Pak Jo, aku ada tiket gratis nih ke Idea Fest, mau nggak datang? Aku bisa kasih event. Nah, dapat tuh 1 lock. Atau misalkan kita tahu kalau beliau anaknya suka balet atau apa, Pak, aku ada ini nih, invitation nih for ballet, for premium, whatever gitu. Buat anak bapak boleh. Modus 1. Modus guys. Itu bikin top of mind. Ada special occasion, kasih buah tangan. Sometimes kita personally perlu invest, jangan berharap sama. Nah ini yang bedanya sales extra mile sama enggak ya. Kalau sales yang extra mile kan berharap sama, ya gua aja nggak di cover kantor kalau bikin video gini, gua aja kalau after ini nggak di cover kantor nggak keluar budget. Ya, don't care. Kalau lu memang mau extra mile, sometimes you need to use your own expenses to get them. Karena kalau itu sales, kan lu dapat commission and it like 3-5 times more better than your expenses in ini gitu. Ya kalau ya ada dunia gelap, ada dunia terang lah ya. Dunia terangnya tadi mungkin, kalau dunia gelapnya gimana? Ngajak mabok, ajak karaoke, ajak ke tempat yang enggak gitu. Ngikutin aja mereka sukanya apa gitu. Biasanya orang-orang brand tuh, media kan suka ke tempat yang enggak ya, entertainment gitu. Kak, aku ada DWP nih, tiket DWP 5. Mungkin aku bisa kasih ke kakak sama teman-temannya. Oh, thank you. Kita ketemuan di sana, kita tempelin terus. That's the thing gitu. Atau kita bisa ketemunya in event guys. Event itu menurutku yang paling gampang untuk bisa engage sama orang. Nah ini biasanya nih orang-orang bingung nih. Datang ke event sendiri, bingung mau ngomong apa, mau kenalan ya kan. Biasanya banyak nih teman-teman. Aku bingung nih, ya kan gitu kan. Pertama menurutku adalah research. Always do your research. Datang ke eventnya tuh seperti apa, orang-orang yang datang tuh kayak apa, dan kita harus datang dengan kostum seperti apa. First impression matter guys. Matters banget gitu. Kalau bisa pakai perfume. Nah, kalau mau amplified lagi tuh perfume penting. Perfume itu penting banget. Perfume, ada psychological ya tuh. Perfume, dress up, penting banget dress up gitu. Jangan sampai kelihatan terlalu over pengen kelihatan, atau jangan terlalu loose banget, terlalu casual banget. Jadi penting gitu. Semakin authentic semakin bagus gitu. Ya kalau kalian mau approach-nya orang-orang corporate, ya jangan dandan kayak orang leha-leha gitu.
Tapi kalau kalian mau approach orang startup, ya kalian casually semi formal aja gitu. So please research, do your research gitu. Nah, kalau kita mau engage speakersnya, ini elevator pitch nih. Elevator pitch. You only have 10 to 30 seconds to get them engaged with us gitu. Harus what do you call that? Kayak ini aku rame banget di rumah. Aku pindah dulu ya ke belakang. Sebentar. Boleh. Tiba-tiba ada tamu. Rame gitu. Anyway, kalau misalkan mau elevator pitch ya kita harus cari angle-nya. Bahkan sebelum sometimes the content atau talk show atau speakers yang itu kadang-kadang nggak penting guys. Kadang-kadang gue pernah datang a lot of event ya. Gue tuh nggak mau dengerin mereka ngomong karena bullshit semua. Tapi gue pengen butuh network lo buat gue lock the deal gitu loh. Jadi kita research, we do research, kita bisa tahu angle-nya apa nih ya. Gue bawa produk apa, dia ngomongin apa, kita tawarin apa. Nah kalau ini udah jam terbang. Kalau ini depends on masing-masing kebutuhan gitu. Seperti itulah gitu. Even kalau mungkin sekedar kayak aku tuh nggak ada project aku mau bawa, aku cuma pengen kenalan aja gitu, itu gimana gitu, aku ngomongnya apa, tipsnya gini, ajak ngopi, bayarin makan, bayar ngopi, jadi gini, halo Pak Exton, oh thank you banget, sessionnya keren banget, aku BTW ini aku kerja di sini, aku pengen belajar banget dari Bapak nih, apakah aku boleh tukar kontak, mungkin aku bisa treat you over a dinner, over the coffee if you have time, to learn a lot about you. Ada satu topik ini yang mungkin aku pengen belajar gitu-gitu aja. Hal-hal seperti itu. Ya mungkin ya ini numbers matematika aja ya. Ya mungkin dari 100 yang di approach yang ngeiyain cuma 10. Nggak semua orang-orang high profile itu mau ngeiyain. Ya so be it. That's the world. Welcome to the world gitu loh. Seperti itu. Dan kadang-kadang juga dari 100 orang high profile yang kita approach, 90-nya asshole semua. Jadi kayak welcome to the world gitu, dengerin aja gitu. Atau dari 90 yang udah mau, atau 50 orang yang kita kadang-kadang udah offer the dinner apa segala macam, kadang-kadang 90%-nya juga nggak dapat deal apa-apa. Ya welcome to the world, so be it gitu. But that's okay, at least kita udah engage, mereka udah kenal kita siapa, kita udah kenal dia, udah ngobrol, udah selesai. Maybe in the next 3 years, in the next 5 years, we have that contact, kita bisa kontak lagi gitu. Karena itu kejadian guys. Mereka kan juga pindah-pindah ya, pindah-pindah company, pindah-pindah apa. Ya mungkin mereka ingat kita atau kita ingat mereka. Aku sih kebanyakan mereka ingat aku ya. Karena tahu aku mungkin kerja di bisnis kreatif gitu. Jadi Mas Andri, aku baru pindah di sini nih, aku ada kebetulan ini, Mas Andri ada referensi nggak gitu. Ya udah kebetulan aku punya servisnya langsung tawarin. Kayak gitu. Sales, kalau ngomongin sales. Relationship. 90% deal karena relationship. Bukan karena pinter-pinteran, bukan karena project-projectnya cocok-cocokan. Relationship. Apalagi kalau udah nego. Bad cop, good cop. Aku bocorin caraku sama tim bikin strategi sales. So, aku datang bawa sponsorship value segini Pak, aku ini. Wah, mahal banget Mas. Ayo dong, kan kita sering bantu gitu. Udah janjian sama bos. Aduh, saya juga pengennya ngebantuin Mas. Saya tuh selalu belain loh di internal. Padahal udah ngomong sama bos, udah ngomongnya kayak gitu. Tapi saya kan ada pihak-pihak di atas ya, bosku Pak Adrian udah nge-push nih gitu. Tapi nggak apa-apa deh, gini aja. Bapak bisanya komit seberapa? Aku coba push ke internal deh. Aku coba push deh. Aku komit deh. Aku coba nge-push. Aku coba belain sampai aku diomelin nggak apa-apa deh. Gitu. Ya udah Mas, tolong ya dibantu ya apa segala macem. Balik lagi, Mas aku udah nge-push, aku diomelin nih, sampai aku ini. Ya udah deh, aku udah las ini nih dari teman-teman sih sebenarnya ngasihnya angkanya 50 juta. Cuma aku belain deh, aku bisa subsidi deh, nanti aku cari sponsorship di lain deh. Cuma 30 juta aja deh buat Mas, aku diskonin 20 jutanya nanti aku subsidi dari link lain, gak apa-apa ini aku tanggung deh. Psychological, biasanya gak enakan. Aduh, jadi gak enak deh. Ya udah deh, gak apa-apa deh 50 juta. Sales, close deal. Atau tadi kejadian barusan tadi siang nih, close deal kejadian tadi siang, langsung salaman, langsung SPK, bikin SPK, ngeprint langsung tadi nyari di Sudirman, nyari tukang printer, ngeprint SPK, tanda tangan buat sama kontrak lah ya, apa, materai. Ini lebih lucu lagi. Kita dapat apa ya? Dapat duit lah, budget. Cuma beliau nggak mau, masih ragu karena nggak tahu jaminannya, belum tahu backgroundnya. Cara aku ngeyakininnya adalah gini. Ya udah Mas Emil, gini aja.
aku komit gini. Ini kan Mas Emil tahu nih sponsor-sponsor yang aku approach. Mas Emil kan juga kenal ya. Nah ini gini, karena aku punya networking banyak, jadi enak tuh punya kenalan ini itu tuh. Masnya kenal. Gini aja deh, aku buka nih kontraknya, SPK-nya. Sponsorship value-ku segini gitu. Kalau Mas sponsorin, kalau ini nggak terjadi, at least aku nge-cover ruginya Mas dari sponsorship value-ku yang ini. Gimana Mas? Kita close deal sekarang ya. Kita salaman sekarang, habis itu buat bentuk-bentuknya belakangan aja deh Mas. Itu bisa menyusul kok. Namanya juga karena waktu itu konsernya line up ya. Namanya juga line up KOL gitu, kita nggak bisa nge-lock 3 bulan sebelum. Itu bisa menyusul deh. Nanti yang aku komit adalah ngeganti tiernya. Misalkan kita nge-lock tier 1 adalah 300 juta, Raffi Ahmad. Ya kalau aku nggak dapat Raffi Ahmad, ya aku ganti selevel 300 juta juga. Atau mungkin 5 orang selevel 300 juta. At least itu deh aku komit deh. Gitu. Kita lock SPK dulu ya gitu. Oke deh nggak apa-apa, SPK udah. Aku dapat value-nya. Padahal aku ngomong aku juga belum nge-lock venue, aku juga belum nge-lock sponsor. Jadi chicken and egg. Aku ngomong ke chicken aku udah punya egg, aku ngomong ke egg aku udah chicken. Karena aku udah begitu, udah soft booking. Terus nanti kalau nggak bisa terjadi gimana? Ternyata realisasinya udah ngomong besar nggak jadi. Banyak cara buat ngeles orang marketing and sales. Gitu. Banyak cara buat ngeles. Nah itu tuh pinter-pinternya tuh. Tapi yang penting bangun hubungan. Karena kalau ngelesnya aja karena kita nggak bangun hubungan, susah tuh ngeles, nggak bakal diiyain. Tapi kalau kita udah bangun hubungan, kalau kita ngeles, ya Mas katanya janji begini, gimana nih? Aduh sorry Mas, ya udah kita ngobrol deh, ketemu deh. Aku jelasin kenapa ngopi-ngopi, mabok-mabok ya udah, that's it. Gitu. Datang ke event-eventnya partner, event-eventnya ya event-event brand klien partner selalu datang. Weekend datang mau nggak mau guys, bawain buah tangan kalau memang eventnya per buah tangan. Keren. Enaknya sekarang kita punya social media tools guys. Sosial media direkam, tag, modus keren banget tag orangnya gitu. Selalu angkat mereka gitu. Keren banget nih bisa kejadian karena Bapak Exton Salim, tag Indofood, happy birthday 10 tahun kemarin, and so on gitu ya. Gitu. Caranya gitu. Tuh berlaku banget gitu, modus-modus via ini gitu. Thank you Mas, selalu salam and so on lah ya. Caranya banyak banget, tapi kurang lebih kayak begitu guys. Selalu kita yang harus drive, kita effort. Jangan berharap mereka yang effort ke kita yang ngegas. Tapi akan ada juga nanti orang-orang yang benci sama kita. Apaan sih nih, reseh, risih, gak ganggu, apa segala macam. So be it. Gitu, harga diri harus dibuang gitu. Kadang nge-pros juga, aku juga banyak kok yang gak serak sama aku, orang-orang itu aku dapat dari teman-teman belakang layar. Si ini sebel sama lu Ndri, karena di-approach terus, lu kayaknya ambisi banget apa segala macam. Ya so be it gitu. Ya kalau aku mau nantangin, mereka juga akhirnya nggak perform dibanding aku gitu. Ya udah selesai gitu. Yang penting intinya jaga hubungan guys. Gitu. Kayak nih, sekarang kan kita kenal ya di Kelurahan Sukamaju nih, teman-teman. Teman-teman dari admin di sini udah punya banyak platform ya. Ada event by Discord. Ada katanya mau ada kopdar ya. Please do that as a platform. Datang dong. Mau kenalan, mau exchanging project, mau ini tapi nggak mau effort mau datang gimana? Gitu. Kita nggak pernah tahu gitu dari siapa kita ketemu sama siapa, kenalan sama siapa gitu. Kalau mau trik-trik modus-modus ngeles-ngelesnya ya banyak caranya. Cuma kalau mau build a genuine relationship, ya you need to build an effort gitu. Sometimes you have to do that gitu. And I believe that itu kalau di marketplace nama kalian udah oke, kenalan sama sini, mungkin cuma sekedar selewat, tahu pernah ketemu kayaknya pernah ini deh, pernah ngobrol sebentar tapi nggak kenal-kenal banget sih. Itu aja udah cukup guys. Udah menang di top of mind soalnya. Jadi untuk nanti kerja lebih gampang. Nanti kalau udah I don't know ya, I'm still 27 ya, tapi mendengar teman-teman udah 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun berkarir kan. Udah 30 tahun gitu, umur 30 tahun, umur 40 tahun. Mereka tuh di dunia networking cuma orangnya itu doang. Jadi kayak aku tuh udah ada pegangan gitu. Ada aku sih sebutnya mentor ya. Kalau teman-teman di sini mungkin Jonathan N ya gitu ya. Kak Jonathan N gitu. Ya orang itu mungkin yang bisa bantu aku ngendorse aku lah. Jadi ketika aku bawa kemana-mana aku bisa sebut dia sebagai senjataku. Aku kenal sama beliau nih, namanya Pak ini. Beliau tuh dulu di MTech, beliau ini ya kami banyak belajar dari beliau. Beliau sekarang bantu kami di sini. Jadi ada pegangan-pegangan gitu loh untuk nge-approach orang gitu. Ada keyword-keywordnya gitu. Dan sometimes you have to go to the places
an event, whatever it is yang outside your comfort zone gitu. Aku kemarin baru datang ke event tentang batik dan lurik. Aku nggak ngerti sama sekali. Orang high profile semua. Yang sering aku nyinyirin dalam hati gitu. Orang-orang kaya ini ngerti apa sih gitu. Coba sosok ini gitu. Ya tapi I have to be there gitu. If I want to get the network gitu. Itu sih intinya sih. Kepanjangan ya, sorry ya. Oke, Hopefully merangkum. Tadi Kana ada sempat ngechat tuh, katanya kita ada berapa kali sebetulnya gathering nih, Kelurahan Sukamaju. Nah, kayaknya Kak Andri kagak pernah nih datang. Coba mungkin datang. Nah, temen-temen yang di Jakarta juga boleh banget tuh. Nanti tanggal 18, hari Minggu siang-siang, mungkin kalau misalkan lagi nggak ada janji, nggak ada kegiatan, boleh main, kita ngumpul-ngumpul di Tebet Eco Park. Itu nanti ada Bang Jun juga bakalan ikut. Jadi kalau pengen ketemu Bang John, mungkin ya bisa disimpan tanggal 18 itu kita ngumpul-ngumpul di Tebet Eco Park. Oke. Oh, thank you Kak Putri sudah join. Oke, nah aku coba ke yang lain dulu nih. Aku ke Pak Wang. Nah, kemarin kan Pak Wang ada eh, ngobrol juga soal networking di channel karir dan pendidikan. Nah, kalau dari Pak Wang nih, kan kemarin aku sempat nanya, kalau misalkan kita networking, apakah harus offline? Nah, dari Pak Wang bilang nggak harus nih, nggak harus dari offline. Mungkin boleh di-sharing kalau dari Pak Wang pengalaman networkingnya itu bagaimana? Suaranya udah kedengeran kah? Kedengeran. Ya, oke nih. Ya, sebelumnya mohon maaf dulu karena saya biasa ngomong ya. Kalau ngomongnya agak kurang clear mungkin ya harap dimaklumi. Nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. jadi kalau untuk Oh, networking ya, sorry yes. Pak Om. Ada yang bilang katanya kecil, mungkin boleh agak lebih deketan ke speaker handphone atau laptop. Oke. Sekarang udah jelas belum ya? Sedikit lebih besar sih. Ini pakai headset kah atau? Enggak sih. Ini lagi itu pakai apa? Phone biasa aja sih. Oh, gimana Kak Juliana? Better. Better. Oh, sudah lebih baik ya. Oke, memanfaatkan teknologi bagus. Ya. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya yang online ya. Ya, jadi kayak gini. Mungkin yang kemarin udah ada yang baca juga ya chatnya. Sebenarnya sih kalau networking itu kan tergantung dari tujuan networkingnya juga sama target networking juga ya. Seperti yang saya bilang kemarin, saya orangnya cenderung bisa dibilang ansos ya. Nggak suka keluar-keluar gitu. Ya, Oke. itu sih ya networking itu mungkin waktu zaman dulu karena saya dulu demen nge-game juga ya. Jadi saya ketemu sama orang-orang yang mirip-mirip di game itu juga. Networkingnya simpel sih. Discord juga sama kayak gini, Discord juga. Masuk ke dalam grup, ngobrol-ngobrol-ngobrol, nyambung. Ya, yaudah. Pertama dari ya sekedar main aja, terus lama-lama mulai kenal lebih deket lagi gitu. Nah, mulai tanya-tanya, misalnya ada yang dari Filipina, ada yang dari New Zealand gitu. Ya, mungkin nggak langsung impact ke kehidupan gitu ya, maksudnya nggak langsung impact ke pekerjaan gitu, tapi dapat info gitu loh. Misalnya nih orang, oh sekarang di New Zealand itu ternyata kalau kerja di sana sebagai foreigner itu dapatnya rate-nya berapa sih, apa segala, kebetulan dia juga foreigner gitu sih. Ya dapat info-info kayak gitu aja sih. Networking itu mungkin nggak harus dalam bentuk nominal uang, nggak harus dalam bentuk apa ya, yang langsung terjadi gitu, tapi just build the network aja sih, nggak ada salahnya gitu maksudnya. Oke. Nah, berarti ini lebih ke network personal ya. Nah, kalau misalkan network personal gitu, biasanya gimana sih cara cari taunya? Karena kan nggak ketemu face to face nih. Nah, itu gimana caranya kita tahu kita kayaknya kita bakalan ngeklik deh sama orang ini? Atau mungkin kita secara random aja, maksudnya ngobrol-ngobrol di forum online, ya maksudnya tanpa tanpa tujuan kita mau kenal sama siapa, ya paling tinggal lihat aja siapa yang nimbrung atau gimana tuh Kak? Itu ya. Jadi itu
itu cuma masalah teknik sih ya. Itu kan masalah kuantitas sama kualitas ya. Iya. Biasa sih kalau kualitas itu biasa orangnya udah tahu gitu. Gua mau networking ke ini orang karena gua mau belajar saham. Itu udah spesifik tuh. Hmm. Cari emang orang-orang yang emang udah jago saham. Misalnya lihat dari, oh ini ada grup nih di online nih, grup saham dari YouTube channel siapa gitu. Dia langsung spesifik di situ, langsung cari orangnya, langsung dia ngobrol. Ada juga yang Oh. quantity itu misalnya kayak, gue nggak tahu nih mau ngomong di mana, ya udahlah gue nimbrung aja semuanya, udah gue datangin aja. Ibaratnya spray and pray lah kayak gitu. Nggak salah juga sih, nggak salah juga gitu. Barangkali ada aja satu dua yang nyantol gitu sih. Jadi kalau masalah teknik sih nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, jadi ya preferensi aja sih. Dan yang penting dicoba aja ya, daripada nggak nyoba, kita juga nggak tahu ya kalau kagak coba. Itu yang harus dicoba dulu sih. Oke. Nah, kalau dari misalkan nih, karena kan dari online. Kalau misalkan dari online, setelah dari forum, apakah Pak Wang sempat kayak mungkin DM secara personal? Nah, itu kalau misalkan DM secara personal itu biasanya langsung ada kalimat-kalimat pembukanya atau gimana? Atau cuma ngelanjutin apa yang diobrolin di forum online? Itu sih biasa sih ngikut sih ya. Pembahasannya juga dari yang di forum online itu kebawa biasa ke DM. Tapi nanti makin lama juga ya bahasanya jadi bahasa yang mungkin lebih itu aja sih, lebih apa? Lebih personal ya guys ya. Kalau di umum kan mungkin agak masih jaim-jaim ya gitu. Tapi nanti kalau udah di DM ya lama-lama jadi kayak teman aja sih bahasa aja. Oke oke. Ada nggak sih pengalaman yang berkesan gitu, networking dengan mungkin salah satu orang yang kenalnya bener-bener nggak sengaja, terus ternyata mungkin jadi dapat dapat apa gitu, dapat sesuatu kah? Mungkin temen jalan atau apa? Hmm, ya kalau untuk teman itu ya, itu sih ada mungkin yang kayak gitu, tapi bukan online sih, itu kebetulan offline sih. Oh, itu gimana tuh? Gak apa-apa di-sharing aja, Kak. Ya, jadi kalau itu sih kebetulan kan sama sih, ini teman main gitu, teman main offline. Eh, jadi kenalnya itu di komunitas, komunitas itu cukup niche. Mungkin di sini ada yang pernah dengar ya gitu ya. Kalau game miniatur mungkin ada yang pernah dengar kali ya. Itu Waduh, niche banget. aku gak tahu. Aku gak gitu terlalu gamer. Mungkin teman-teman yang gamer ada yang pernah denger. Eh, ya itu mungkin mungkin mainannya Henry Cavill kalau pernah ada yang pernah lihat lah. Hmm. Eh, ya basically itu awalnya cuma pemain aja gitu, cuma ngobrol-ngobrol aja, main-main aja gitu. Lama-lama kenal nih sama nih orang gitu. Kenal, cuma asal-asal ngobrol, turnamen bareng kayak gitu. Udah agak lama, sekitar 2 tahun 3 tahun. Nggak tahu malah jadi partner bisnis gitu. Wah, dari teman jadi partner bisnis ya. Kalau kayak gitu, apakah jadinya lebih enak kerjanya? Kalau lebih enak sih kebetulan orangnya klik. Ya itu juga alasan kenapa mau jadi partner bisnis sih, karena orangnya klik. Kalau orangnya klik, Iya mau juga gitu. sih. Oke oke, pengalaman menarik ya. Berarti kalau boleh tahu tuh ada jedanya berapa tahun nggak tuh Kak? Maksudnya dari kenal, pertama kali kenal, sampai nawarin jadi partner bisnis itu jedanya berapa tahun tuh? Gila ya. Kenapa Pak? 2-3 tahun lah. Udah 3 tahun ya. Berarti ya selama 2-3 tahun itu udah cukup, maksudnya kita udah tahu lah ya karakter orangnya dan memang ngeklik banget untuk diajak jadi partner bisnis dan setidaknya bisa sukses bareng-bareng lah ya. Oke, oke. Thank you nih Pak Wang udah sharing. Mungkin aku ke siapa lagi ya? Mungkin aku mau tanya Kaulan, apakah Kaulan lagi bisa open mic? Oke, kayaknya Kaulan lagi ngerjain yang lain nih sambil dengerin.
dari siapa? Oke Kaulan. Kalau Kak Afina, nah Kak Afina ada chat juga nih. Boleh Kak mungkin di sharing open mic? Gimana Kak Fel? Nggak, ya gak apa-apa. Di sharing aja nih. Kenapa nih? DM salah satu kontestan acara nyanyi. Itu kenapa tuh? Kenapa iseng tiba-tiba nge-DM? Jadi ada acara nyanyi dia tuh bawain juri K-pop. Nah, di situ Oh, tuh ada cara-cara supaya bisa nonton studio kan. Ada yang harus ikutan kuis interaktif lah, harus ikutan banyak lah gitu pokoknya. Nah, aku tuh udah ikutan kuis interaktifnya, cuman kayak karena belum dapet info jelas bisa nonton ke studio atau enggak, terus tiba-tiba nggak tahu iseng aja gitu kayak, ih gue suka nih sama si kakak ini kontestan ini, coba gue DM gitu kan kayak, kak aku suka banget sama suaranya bla 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 gitu kan, terus kayak oh iya makasih, sama dia dibales tuh, terus sampai kayak aku bilang iseng, aku pengen nonton di studio tahu kak, terus dia akhirnya mungkin karena emang kontestannya baik juga, terus dia bilang oh aku masih ada kuota keluarga nih kosong, akhirnya aku diajak oh, dan dari situ di eh setiap live studionya ya aku akhirnya punya jalur sendiri gitu, dan mm, jalur keluarga itu emang kayak ya udah networking yang kayak jalur fast gitu. Jadi lebih lebih enak dibanding kalau kita dapat invitation yang dari ikutan kuis interaktif kayak gitu. Terus jadi kayak nggak nyangka aja padahal kayak cuman tadinya mau nyemangatin doang terus iseng, terus ternyata malah dapet eh ya jalan nonton yang lebih baik gitu. Itu sih. oke. Berarti memang ya itu ya networkingnya. Mungkin karena jujur aku sih kayaknya Kemauan. gak kepikiran sampai ke sana. Cuman setelah dengar cerita Kak Vina, oh iya ya, itu juga sebetulnya salah satu bentuk networking dan sebetulnya gampang ya diterapin. Cuman kadang mungkin suka kayak, aduh takut canggung, takut dikira apa SKSD lah kepo gitu ya. Tapi sebetulnya ya nggak ada salahnya juga sih sebetulnya kita coba ya. Kalau dibales ya syukur, tapi kalau nggak dibales ya yang penting kita udah coba, kagak ada ruginya juga. Itu tuh harus punya kemauan yang tinggi banget sih. Aku tuh waktu pas itu pengen banget ketemu sama si juri idol ini kan, makanya kayak gimana caranya muter otak terus kayak coba aja iseng, tiba-tiba ya kepikiran cara ini. Oh, oke. Berarti memang sudah ada tujuannya ya. Aku kira pure pure iseng iseng nggak ada tujuan pengen Enggak ke sih. sana lagi. Jadi kayak eh, itu sebenarnya pengen kesananya itu ya pengen banget, tapi kayak gak kepikiran kalau misalnya bakal ada jalurnya lewat si ini gitu. Kayak ya udah iseng nanya doang gitu kan. Kadang ya kita ya iseng-iseng aja pengen nonton di studio gitu kan. Padahal nggak tahu bakal emang bisa lewat dia atau enggak gitu kan. Cuman kayak iseng aja. Oke, sip sip. Thank you nih Kak Vina. Nah, Thank you tapi Kak Feli. nyambung juga sama yang Kak Vina. Kalau Kak Vina kan DM di Instagram. Beberapa waktu lalu tuh aku sempet juga sharing doang nih. Beberapa waktu lalu aku sempet kayak nonton video di YouTube tentang seseorang yang kerja di sebagai bisnis analis di salah satu perusahaan yang semua orang kenal sih. Cuman aku di sini nggak sebutin deh nama brandnya. Nah, di video YouTube-nya itu dia ada kayak sharing gitu, gimana caranya supaya dia itu punya networking atau bisa kenal sama lebih banyak orang di perusahaan dia, karena perusahaan dia kan lumayan besar. Tapi ya itu karena nggak mungkin dia cuman kerja atau kenal sama orang-orang yang dalam satu divisi dia, jadi dia tuh rajin nge-reach out ke orang-orang di departemen lain. Nah, mungkin kalau buat aku, jujur karena aku sih menganggap aku lumayan introvert, aku nggak akan kepikiran untuk caranya ini. Tapi pas denger dia sharing, oh iya ya, sebetulnya ini bisa juga loh.
cara ini aku terapin untuk connect ke orang-orang yang selama ini mungkin aku nggak pernah kerja bareng, tapi aku ya pengen sesekali ngobrol. Jadi itu dia kayak ada tulis email. Ini emailnya dalam bahasa Inggris sih. Jadi kayak dia tulis pesan kayak, hey, sebutin namanya siapa. Terus habis itu, I really enjoy working with you on the XYZ project. I'm wondering if you'd be down to do a catch up, as I'd love to learn more about how you did XYZ project. Let me know, and I will send you an invite. Sebetulnya kayak kita ngirim pesan ke sesama rekan kerja, simple aja kayak gitu, itu juga sebetulnya adalah salah satu bentuk dari networking. Dan biasanya kalau misalkan memang kita udah sempat ada tadi tuh kayak Kak Afina project bareng, ya itu pasti biasanya akan lebih nyaman dan mungkin dia juga akan lebih welcome karena sebelumnya juga kita udah pernah jalanin project bareng kan. Terus juga ya menurutku itu sangat-sangat inspiring sih dan dia pun pada saat dia networking yang aku salut adalah dia itu betul-betul mencatat karena waktu itu kan dia kerjanya dominannya itu pada saat di pandemi ya. Nah, karena pada saat pandemi mau nggak mau dia networkingnya itu pun online. Jadi via Zoom, via mungkin Google Meet dan lain-lain. Nah, pada saat ngobrol-ngobrol itu dia nggak cuman ngobrol sambil lalu aja, tapi dia sampai catat. Benar-benar dicatat. Jadi orang ini kerjanya itu di divisi apa, terus tanggung jawabnya itu kayak gimana, terus juga dia latar belakangnya mungkin ditanya dari kuliahnya di mana, terus habis itu juga dulu kuliahnya ambil jurusan apa, itu semua dia catat dan dijadiin dalam satu Excel. Menurutku itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat thoughtful dalam melakukan networking. Ya karena kita nggak cuman nyari kesempatan untuk bisa ngobrol tapi habis itu selesai, tapi kita benar-benar put effort untuk lebih kenal sama orang itu. Supaya ya itu sih, karena begitu banyak orang yang kita ketemuin, aku rasa juga mungkin susah ya untuk inget dia itu kesukaannya apa segala macem. Nah mungkin ya dengan dicatat kita akan jadi lebih kalau ada apa-apa kita bisa tinggal buka catatan kita. Jadi ya mungkin kita sudah lama nggak kontak sama dia, mungkin 6 bulan, ya kita lupa nih dia kemarin cerita soal apa ya, ya kita tinggal buka aja itu catatan kita. Menurutku itu salah satu tips yang mungkin bisa dipraktekin juga supaya kita networkingnya lebih awet, lebih long term juga. Nah, luas banget ya networking. Ya, betul-betul. Nah, kalau Kak Afina kenapa tuh networking jalur just tip juga bisa banget? Iya kayak kita sebenarnya kan kayak just tip tuh kan sebenarnya personal shopper. Ya kita datang ke suatu event terus kita foto-fotoin terus akhirnya kita kita jualin lah intinya. Nah, tapi di situ tuh kita bisa nge-reach out si brand salah satu event di situ gimana caranya kita komunikasi ini bisa dapat harga segini juga nggak kalau nggak di harga event gitu kan. Nah itu tuh bisa banget ternyata aku baru ini kalau itu tuh networking juga gitu. Akhirnya dapat harga yang di harga event tapi bisa beli kapan aja gitu. Jadi kayak jatuhnya ya itu kita padahal cuma ngejust tip tapi dapat networking baru gitu. Oke. Itu berlaku siapa nih yang kalau misalkan suka dia jual beli barang. Yep, jual beli barang tuh bisa banget pokoknya. Jadi kayak banyak kenalan karena kayak kakakku pun dia jadi jualan buku. Nah dari jualan buku ini networkingnya tuh beneran jadi banget, jadi luas banget sampai ke editor, sampai ke publishing, sampai padahal awalnya cuman kayak jualan buku biasa, terus iseng kayak penasaran di salah satu publishing bukunya, terus akhirnya kita reach out duluan, ini gimana kalau kita pasarin sendiri, terus dan lain sebagainya, akhirnya dari networking kecil itu jadi besar gitu.
dijual beli. Oke. Oke, sip. Thank you, Kak Vina. Nah, itu berarti dari Kak Vina tuh just tip karena emang hobi kah? Hobi maksudnya hobi belanja, terus habis itu daripada belanja buat sendiri, jadi makanya ikut belanja buat orang lain juga nih. Iya, awalnya pengen jajan, terus tapi kalau jajan sendiri tuh kan ngeluarin uang kan sendiri. Terus akhirnya ya udahlah, ayo ajakin orang jajan juga supaya aku jajannya gratis. Oke, dari hobi, habis itu bisa jadi bisnis, dan dari bisnisnya itu juga jadi dapat networking ya untuk memperlancar bisnis yang dari hobi ini ya. Betul. Adapun networkingnya bisa jadi teman sangat dekat tuh bisa juga gitu. Beberapa ada juga. Oke, sip. Thank you Kak Afina. Yuk. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi sih tentang dunia per-networkingan. Ini dari pengalaman aku di kantor. Jadi kalau aku sendiri ngelihat dunia networking, ini silakan nanti teman-teman boleh komen bagaimana pendapatnya. Cuman kalau aku ngelihat dari dunia networking, untuk beberapa orang, menurut aku ya, kalau misalkan aku bilang ya dalam tanda kutip, mereka itu kelasnya adalah orang kaya. Kadang tuh kita masuknya itu bukan dari hal-hal yang obrolan sehari-hari, tapi kita juga bisa masuk ke hobi sih. Makanya tadi aku ada nanya ke Afina dari hobi. Nah, karena kejadian di kantorku, manajerku itu termasuk suka dengan sport car. Nah, jadi sebagai penggemar sport car, otomatis kan dia sangat-sangat update dengan berbagai model, berbagai brand sport car. Nah, jujur aku sama sekali tidak mendalami itu, tapi dari sana itu aku ngelihat bagaimana dia bisa networking dengan orang dari hobinya itu. Karena kita pernah sekali ketemu sama kliennya itu dia pakai mobil sport car dan itu limited edition. Katanya dari obrolan yang aku dengar dari mereka berdua, ya mobil itu ya cuman ada 10 kayaknya di Indonesia. Jadi kondisinya waktu itu adalah kita ketemu dan kunci mobil si klien itu tuh ditaruh di atas meja. Dan pembukaan dari manajerku itu gampang gitu. Maksudnya dia cuma bilang, ini kunci mobilnya, kunci mobil tipe ini bukan ya? Dan dari situ tuh bisa langsung kayak kebuka obrolan di sana. Abis itu kliennya itu langsung kayak menyambut dengan semangat kayak, oh iya ini mobilnya ini. Dan dia langsung bercerita tanpa diminta. Dan dia juga ceritanya ya dengan semangat karena itu hobinya dia kan. Jadi dari sana itu aku ngelihat kayak, oh salah satu sebetulnya bisa juga kita buka obrolan itu ya dari hobi itu. Cuman ya mungkin kan untuk sport car itu betul-betul terlalu segmented ya. Segmented untuk dalam tanda kutip ya orang-orang yang lebih berduit karena hobinya ya lumayan makan banyak duit ya. Kalau aku mungkin secara orang awam, aku melihatnya hobi kayak gitu tuh susah banget untuk di ngertiin sama kita yang orang awam. Kadang aku ngerasa kayak hobi-hobi kayak gitu itu kita harus juga ngerasain nyetir mobil sport car-nya mungkin, atau misalkan kita ngerasain jadi penumpangnya naik mobil sport car itu, baru kita bisa buka obrolan dari sana. Itu sih tapi personal opini aku sih. Karena selain sport car, menurutku juga kayak jam tangan, orang yang hobi koleksi jam tangan yang harganya ratusan juta, itu juga kalau misalkan ketemu, kayaknya mereka akan bisa ngobrol berjam-jam hanya soal jam tangan. Tapi balik lagi, karena itu hobinya mengeluarkan uang yang cukup banyak, jadi mungkin agak kesannya tuh gak terjangkau gitu loh sama kita. Tapi menurutku ya mungkin kalau misalkan kita tertarik untuk dapat kenalan atau mungkin ya untuk buka obrolan dengan orang-orang yang seperti itu, mungkin ada baiknya kita mempelajari. Cuman ya jangan sampai memaksakan, kalau kantong tidak sanggup, ya tidak usah dipaksakan. Kalau teman-teman ada yang mau sharing soal ini atau misalkan berpendapat, boleh juga sih. Karena menurutku ini sesuatu yang
aku sendiri pun aku masih belum bisa karena hobiku itu bukan hobi-hobi yang mahal. Jadi aku nggak nyambung sejujurnya kalau diajak ngomong seperti itu. Tapi ya karena aku melihat itu it works gitu untuk membuka jalan networking. Ya walaupun kita ketemunya untuk bisnis, tapi biar ngobrolnya enak ya pasti dibuka dari hal-hal yang kesamaan-kesamaan kayak gitu sih. Nah, Kak Wulan nambahin nih, katanya hobi tenis, hobi squash, sama hobi golf juga. Nah, iya sih betul-betul. Rata-rata ngelihat banyak juga ya orang-orang yang senang golf itu ya rata-rata pengusaha hobinya olahraganya adalah olahraga golf. Dan dari sana sambil nunggu giliran apa mukul bola golfnya pasti akan ada obrolan-obrolan. Nah, ya kalau kayak gitu obrolannya udah enak tuh ya nyambungnya. Maksudnya bisa dari golf, bisa nanti nyambung ke yang lain-lain. Nyambungnya udah enak banget nih. Networking sama dengan mutual value or benefit. Golf masih terjangkau. Oh, ada ini Kak, siapa nih? Aku bacanya apa ya? Kak LLL. Golf masih terjangkau. Apakah Kakak main golf nih? Oh, main kalau boleh tahu, kalau menurut Kakak golf nggak terlalu mahal. Emang range-nya itu dia hitungannya gimana ya? Satu game atau berapa jam? Hmm, sekali main tuh maksudnya ada dibatasin nggak sih? Oh, sekali main harus berapa jam? Hmm, oke oke. Berarti dari sana mungkin dari tempat main golf bisa juga kita ngobrol sama orang-orang lain ya. Maksudnya mungkin yang mainnya di sebelah kita, atau mungkin mainnya ya pas lagi satu lapangan sama kita juga ya. Oke, yang di bawah 1 juta itu driving range apa tuh Kak Andri? Halo, halo. Sebagai orang yang menggunakan golf untuk jalur networking ya. Iya. saya, saya cukup ngulik dan lumayan invest di sana ya demi berhasil close deal beberapa untuk project ya. Jadi learning juga ya ternyata di golf tuh ada dua, ada yang driving range yang kalau teman-teman sering lihat tuh banyak eh narsistik foto-foto pakai stick golf yang sering di driving range tuh cuma ini. Jadi kita banyak macam-macam nih tipenya. Ada yang per duration hour atau ada yang per berapa ratus bola gitu. Nah, biasanya Hmm. tuh yang di bawah 1 juta tuh biasanya driving range yang cuma memukul bola gitu kayak latihan. Mukul sampai kemana gitu. Oh, bukan Nah, yang bukan bukan yang kayak ngambil jalur abis dari hole satu, terus abis itu ntar lanjut ke hole berikutnya itu beda ya? Itu bukan driving range ya? itu nanti itu beda lagi. Tapi benar, stick golf itu ada sewa, itu benar bisa gitu sewa. Karena satu invest ke satu stick golf aja itu udah jutaan nih gitu ya. Itu benar bisa Hmm. sewa, bisa pilih-pilih lah gitu, udah tercover. Tapi ya kalau sebenarnya mau di total-total ya, itu sebenarnya kisaran 1 juta juga. Cuma sometimes kenapa bisa murah karena mainnya bareng-bareng, ngerti gak sih? 100 bola Oh. nih, nyewa stick golfnya kan anggaplah 5 stick golf dengan beda tipe masing-masing. Ya kita mainnya bersepuluh. Hmm. Ya Oke. anggap aja chip in bagi 10 gitu kan. Sometimes ada orang yang sebenarnya nggak peduli dengan swing the golf and so on gitu. Cuma pengen eksis aja di sini, foto-foto and so on gitu. Bener sebenarnya. Cuma kan again ya, karena ini konteks networking, I don't think that's a good attitude untuk gain the networking. Itu kan sama aja kayak kita mau main di play in their field, play in their base gitu ya, main di markas mereka, tapi kita malah kelihatan narsistik gitu. Bayangin kalau kalian nih, ini deh, kelurahan Sukamaju deh, gampang deh. Ini kalian udah jadi warga lama Sukamaju gitu. Kemudian kalian udah tahu di sini habitualnya kayak apa, tonality-nya, rules and do's and don'ts-nya, and so on. Terus tiba-tiba satu orang masuk baru join,
kita mau networking, cuma kita mau sambut-sambut, tiba-tiba orang itu malah narsistik gitu. What do you guys think gitu? Kalian jauhin apa malah kayak tetap welcome gitu? I don't think so gitu. Kita malah kayak apaan sih, so asik banget apa segala macam. Ini mah datang cuma mau narsis doang and then gone gitu. I think begitu juga. Makanya sometimes wait and see is a good attitude juga ya. Ngeliat, perhatiin gitu. Terutama lapangan golf kayak bersikap lah gitu. Tadi seperti yang tadi gue bilang, do your research gitu, bersikap seperti orang main golf tuh apa gitu. Aku tuh sampai ngeliatin YouTube tuh, nggak orang kalau main golf tuh ngapain sih gitu. Gitu-gitu Biar lah. nggak dikira pemain golf karbitan yang sekali main habis itu besok hilang. Minta ditemenin dong. Nah, modus minta temen, gue mau belajar main golf, temenin dong gitu. Gue bayarin deh makan gitu, gue traktir makan deh. Udah selesai. Oke. Bisa. Berarti daripada narsistik mendingan kita minta diajarin aja ya sama yang lebih jago. Betul. Oke, sip deh. Thank you Kandri. Thank you juga nih teman-teman. Ini udah jam 8.48 nih. Udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol soal networking. Thank you banget buat teman-teman yang udah sharing. Thank you juga teman-teman yang udah dengerin. Sebentar aku matiin dulu rekamannya. Wait.